Kami siap untuk dengar firman-Mu. Kami percaya firman-Mu adalah pelita buat kaki kami, terang buat jalan kami. Berfirman buat kami, tegur kami, hibur kami, kuatkan kami, ingatkan kami. Di dalam nama Yesus yang siap dengar firman Tuhan, yang siap melakukan firman Tuhan, katakan bersama, amin. Silakan duduk, kekasih Tuhan, shalom. Haleluya. Saya sudah berulang kali melayani Rock Menorah, tapi kalau di tempat ini baru sekali. Yang namanya Rock Menorah di Royal Residence. Terima kasih buat tim Praise and Worship yang luar biasa. Beri tepuk tangan dong buat mereka. Semua untuk kemuliaan Tuhan lewat hidup mereka. Saya benar-benar menikmati suasana di tempat ini, betul-betul home sweet home. Menikmati suasana yang luar biasa. Dan saya ketemu dengan orang-orang yang luar biasa di tempat ini. Dengan wajah-wajah yang lama tapi hatinya selalu penuh semangat. Ya, wajah boleh berubah, rambut boleh berubah, tapi semangat tetap muda. Puji Tuhan. Nah, saya mau sharing buat saudara satu tema, tapi saya ada satu video untuk tema hari ini, minggu ini. Di tempat kami selalu ada tema mingguan mengikuti Rock Ministries yang luar biasa. Kenapa ada tema tahunan? Ada tema 3 bulanan, ada tema bulanan, ada tema mingguan. Boleh ditayangkan? Haleluya, shalom shalom warga kerajaan Allah dalam Kingdom Message minggu keempat Oktober 2025. Living wisely and alertly, yang artinya hidup bijaksana dan waspada. Efesus 5 ayat 15 AMD, ayat yang mudah dimengerti, menasihatkan kita. Jadi berhati-hatilah dengan cara hidupmu. Hiduplah dengan bijaksana, bukan seperti orang bodoh. Kata Yunani untuk berhati-hatilah dipakai blepo, yang memiliki arti melihat dengan penuh perhatian. Sedangkan kata bijaksana mengambil kata sophos, yang menunjukkan kepada hikmat praktis dalam mengambil keputusan sehari-hari. Ada 3 hal yang penting kita bisa pelajari. Mari kita punya gaya hidup berhikmat. Amsal 9 ayat yang ke-10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Awali kehidupan kita setiap hari dengan hormat, takut, dan gentar kepada Tuhan. Yang kedua, hidup dengan bijaksana. Kolose 4 ayat 5 dikatakan, hiduplah dengan bijaksana terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada. Kata hikmat, Sofia, menekankan kebijaksanaan dalam relasi dan kesaksian. Berarti gaya hidup kita sehari-hari itu transparan, nampak nyata, genuine, tidak dibuat-buat. Yang ketiga, jangan ceroboh, bodoh, dan arogan. Mazmur 14 ayat yang pertama berkata, orang bebal berkata dalam hatinya tidak ada Allah. Hati-hati, kata bebal itu nabal, berarti bodoh secara moral dan menolak Allah. Jangan pernah merasa pintar, jangan pernah merasa pandai, jangan pernah merasa bijaksana. Tetapi tetaplah rendah hati, tetaplah mengandalkan Tuhan, sebab hari-hari ini orang yang takut, hormat, dan gentar kepada Tuhan diberi tuntunan hikmat oleh Tuhan. Stay blessed. Ya, living wisely and alertly. Itu sangat penting buat kita dan itulah tema minggu ini. Tapi hari ini saya mau sharing buat saudara. Saya sudah siapkan tema yang lain. Namun itu agak mirip dengan tema minggu yang lalu. Beda, pasti beda. Namun tadi saya berbincang dengan Pak Rendra, akhirnya saya putuskan saya mau sharing tentang burnout. Ya, burnout itu disambung dari 2 kata burn dan out. Gampangnya begitu, burn itu terbakar, out itu keluar. Nah, kok bisa begitu? Mestinya burn itu pasti di dalam dan terbakar semuanya. Nah, tetapi bahasa Indonesianya nggak sesimpel bahasa Inggrisnya. Nah, saya akan telusuri dan bagikan kepada saudara.
Dan tadi saya bilang dengan Pak Rendra, Pak ini saya tadi siapkan ini, saya sharing ini khusus untuk rock menorah. Belum di-sharingkan di tempat yang lain. Jadi ini betul-betul fresh, ya, betul-betul baru. Yesaya 40 ayat 29 sampai 31. Barang siapa bisa membaca, mari kita baca bersama-sama. Yesaya 40 ayat 29 sampai 31, ini terjemahan baru edisi 2. 1, 2, 3. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi letih lesu, taruna-taruna jatuh tersandung. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Dia, Tuhan kita, memberi kekuatan kepada yang lelah. Dia bukan saja berjanji, tetapi dia menepati, dia pasti berkata, dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Hari ini yang lelah, hari ini yang loyo, hari ini yang tidak berdaya, hari ini yang merasa aku tidak mampu, hari ini yang merasa aku mau menyerah, hari ini yang sedang berkata, sudahlah, lebih baik aku mati saja. Saudara yang dikasih Tuhan, hamba-hamba Tuhan di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru pernah mengalami hal ini semuanya. Dan hari ini saya mau sampaikan kepada saudara, apa yang saudara alami tidak saudara alami sendiri. Banyak orang lain pun sedang mengalaminya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang di luar sana bisa memberikan motivasi. Semangat ya, semangat ya, semangat ya. Tapi ketika menghadapi masalah bisa loyo kembali. Tetapi hari ini kita sedang diingatkan kembali. Saya tidak sedang memotivasi saudara. Firman Tuhan memang mengandung motivasi. Tetapi firman Tuhan ini mengingatkan kita, menguatkan kita, menegur kita, menghibur kita. Bahwa kita ini betul-betul perlu Tuhan, butuh Tuhan setiap hari. Mungkin di antara kita ada yang berkata, Pak bagaimana? Nah ini yang akan kita pelajari. Kemudian ayat 30 dikatakan, orang-orang muda menjadi letih lesu. Kok bisa? Orang muda yang penuh semangat harusnya, tetapi menghadapi kehidupan hari-hari ini yang tidak menentu, yang tidak jelas. Generasi sekarang beda dengan generasi kita. Dengan generasi baby boomer. Yang di depan saya ini banyak baby boomer. Yang lahir tahun 50-an. Ya tentu beda. Anak-anak SD itu sudah tekanannya begitu rupa. Mungkin pelajaran-pelajaran SMA sekarang ini sudah dipelajari di SMP bahkan SD. Anak-anak itu cepat dewasa. Dengan adanya gadget, dengan adanya perkembangan teknologi yang begitu cepat. Semua berlomba-lomba menjadi lebih kuat, lebih cepat, yang terbaik dan lain sebagainya. Itulah sebabnya kami bersyukur Tuhan tempatkan kami lewat Pak Arifin tinggal di Jajak, Deso Jajak. Itu betul-betul slow living. Saudara di Jajak tuh mau apa? Tidak perlu berlomba-lomba, mau ngebut sengebut-ngebutnya kayak apa? Wong namanya lampu bangjo, abang hijau, merah kuning hijau itu cuma 2 di Jajak. Cuma 2. Itu pun 1 baru tahun lalu baru ada. Yang 1 sudah lebih dulu bertahun-tahun yang lalu. Dan di Jajak banyak orang gak pakai helm dengan tenang. Sudah, tapi kami bukan berarti berkata, wah hidup di Jajak berarti dibuang, dilempar di tempat yang jauh, enggak enak. Saudara, sampai hari ini yang namanya tol masih belum sampai Banyuwangi. Tapi kami bersyukur ada di Banyuwangi, ada di Jajak. Kami melihat banyak orang letih lesu. Kami banyak melihat orang loyo. Kami banyak melihat orang yang tampilan luarnya kuat, segar. Tapi ketika ditanya, seperti saya sekarang bertanya, apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa, benar luar biasa. Benar, benar-benar luar biasa apanya. Ya,
Ada. Luar biasa. Luar biasa apa? Luar biasa capeknya, Pak. Luar biasa apanya? Wah, luar biasa pergumulannya, Pak. Orang bisa senyum, bisa berkata luar biasa, tapi dalam hati berkata luar biasa pergumulanku. Ada banyak orang punya pergumulan, dia simpan sendiri. Saya sedang mendorong saudara hari ini. Kalau kita punya pergumulan, kita punya Tuhan, itu nomor satu. Yang kedua, kita punya saudara-saudara di sekeliling kita. Paling tidak kita punya sahabat yang terbaik di rumah kita, pasangan kita. Lalu kalau saya punya pasangan dan pasangan itu tidak bisa saya percaya, kita masih punya komunitas, komsel kita. Itu sebabnya kita butuh pergi bersama-sama dengan komsel kita. Dan Bapak Ibu dikasih Tuhan, dikatakan juga, tetapi ayat 31 baca pelan-pelan tapi keras. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat mereka seumpama Raja Wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Mau lari, mau cepat, mau jalan gaya Jepang yang lagi tren sekarang, 3 menit jalan cepat, kemudian 3 menit jalan slow. 3 menit jalan cepat, 3 menit jalan slow. Lakukan 30 menit. Itu kardiovaskular, kardionya kita kuat, kaki kita kuat, jantung kita kuat. Wah, seger. Sudah praktek belum? Belum. Mulai praktekkan. Ya, dipraktekkan. Karena banyak orang katanya jalan kaki, tapi jalannya pelan-pelan. Setelah itu jalannya 1 jam, mampir ke warung, ya makannya 1,5 jam sambil ngobrol, kalorinya malah masuk lebih banyak daripada yang dikeluarkan. Nah, dari ayat-ayat ini yang sangat luar biasa, kita hanya tahu ayat yang ke-31. Tetapi dari ayat 29, ayat 30 kita sadari bahwa ternyata ada banyak orang yang sedang letih, lesu, lemah, tidak berdaya, loyo, tidak semangat. Saya bertanya, apakah kita pernah mengalami seperti itu? Yang pernah boleh lambaikan tangan. Puji Tuhan, orang yang jujur, terbuka, itu pintu pemulihannya lebih cepat. Ya, tepuk tangan yang lebih meriah. Ya, orang yang diam, orang yang pendam pergumulannya, dia pikir dia hanya bisa bergumul dengan Tuhan saja. Tahukah saudara, Tuhan tempatkan saudara-saudara kita supaya kita datang kepada mereka. Kita butuh bantuan, kita butuh pertolongan, dan itu tindakan aktif, tidak pasif. Kita harus bergerak. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, burnout itu lelah secara fisik, emosional, rohani, stres, distress, depresi masuk di situ. Kenapa? Karena tekanan hidup yang datang lewat pekerjaan, lewat pelayanan, lewat studi yang terus-menerus. Itu bisa menyebabkan orang burn out. Next slide. Dan kalau Bapak Ibu pernah mengalami yang namanya burn out, Bapak Ibu tidak sendirian. Dan perhatikan baik-baik, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita di tengah kelelahan. Tuhan itu sayang kita. Waktu kita lelah, waktu kita loyo, waktu kita tidak berdaya, Tuhan berusaha sedemikian rupa menarik perhatian kita supaya kita datang kepada Tuhan. Kadang-kadang dalam kehidupan kita, kita sudah kehabisan kata-kata. Sudah berdoa dengan bahasa sehari-hari, sudah berdoa di dalam bahasa roh. Lalu akhirnya kita tahu, dia mengerti bahasa tetesan air mata. Lewat tetesan air mata, Tuhan mengerti betapa hancurnya hati kita, betapa terpuruknya kita, betapa tidak berdayanya kita. Hari ini mungkin di antara kita ada yang masih merasa segar. Hati-hati, saya bilang ini merasa.
Yang namanya merasa itu bukan betul-betul segar. Merasa segar berarti tidak betul-betul segar. Merasa kuat, betul-betul tidak mengerti bahwa dia sedang rapuh. Merasa mampu, artinya belum mampu. Lebih baik kita berkata, aku sudah tidak mampu lagi. Tapi aku butuh solusi. Aku sudah enggak kuat lagi, aku butuh kekuatan. Maukah saudara belajar jujur dengan pasangan, belajar jujur dengan keluarga kita, belajar jujur dengan orang-orang di sekitar kita. Tuhan mau kita mengalami pemulihan dan menyalakan kembali api panggilan kita. Bapak Ibu dikasih Tuhan, tujuan hidup kita bukanlah surga, koma. Karena kalau saya sudah ngomong begini, titik dibilang sesat nanti. Karena banyak orang pikir tujuan hidupnya surga. Surga itu sudah jaminan buat setiap orang yang percaya kepada dia. Banyak orang pingin masuk surga dengan berbuat baik. Beda dengan kita. Kita berbuat baik karena sudah tahu masuk surga. Suatu hari kita masuk surga dan kembali ke bumi bersama Yesus. Memerintah bersama Yesus. Dan bersama Yesus di bumi yang baru. Dan saudara yang dikasih Tuhan, lalu ada yang bertanya, Pak, kalau begitu tujuan hidup saya apa? Menjadi serupa dengan Kristus. Sehingga kita bisa bermisi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Waktu kita semakin serupa dengan Kristus, maka karakter Kristus yang nampak dalam diri kita. Doa saya simpel. Setiap orang yang berjumpa kita mengalami perjumpaan dengan Kristus. Lewat tutur kata kita, lewat kehidupan kita, mereka mengalami perjumpaan. Karena kita berubah, orang-orang di sekitar kita pun berubah. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, hal yang pertama, apa arti burnout? Dalam Merriam-Webster Dictionary dikatakan, a state of physical or emotional exhaustion caused by prolonged stress or frustration. Kelelahan fisik dan emosional akibat tekanan atau beban yang terlalu lama. Bagi Bapak Ibu yang hari-hari ini latihan angkat beban, ada orang bilang begini, latihan angkat beban itu lebih ringan daripada beban kehidupan katanya. Beban kehidupan itu menekan terus, tapi kalau latihan angkat beban dari yang kecil ditambah makin lama makin kuat. Bapak Ibu dikasih Tuhan, beban kehidupan berbeda dengan beban yang kita angkat di gym. Beban yang kita angkat di gym memang berat, tapi menyegarkan, menguatkan kita. Beban kehidupan yang kita tanggung itu membuat kita makin lemah, loyo, tidak berdaya, tidak bersemangat lagi. Sepertinya dunia itu hanya di depan, mentok di depan saja. Sadarkah saudara? Kelelahan fisik, kelelahan mental, stres, distress, depresi, kemudian mental health yang terpuruk, membuat diri sendiri hancur, dan orang-orang di sekitar kita pun bisa hancur melihat hidup kita. Sadarkah saudara, hidup kita punya pengaruh yang luar biasa buat orang-orang di sekitar kita. Sadarkah, kalau seorang kepala rumah tangga hancur dan tidak berani berkata aku hancur, maka keluarganya lebih cepat hancur daripada ketika dia berkata, anak-anakku, istriku, anak-anakku, suamiku, aku lagi hancur. Aku butuh didoakan. Itu cepat pulih. Anak-anak dan keluarga kita cepat menjadi satu, menyadari, oh ternyata papaku, ternyata mamaku juga manusia biasa yang bisa jatuh, yang bisa lemah, yang bisa tidak kuat lagi. Nah, menurut firman Tuhan, kata lelah dalam bahasa Ibrani, yaga, berarti kehabisan tenaga. Kelelahan karena kerja keras atau beban berat. Beban orang bekerja di setiap kota beda-beda. Bayangkan kalau Bapak Ibu tinggal di Jakarta, satu kota Jakarta, misalnya Jakarta Pusat, itu besarnya kurang lebih sekitar Surabaya. Itu pun macetnya
ampun-ampunan. Jarak 2 kilometer itu bisa setengah jam, 1 jam, 2 jam. Nggak bergerak. Satu kali saya pernah dengar kabar, satu kali Pak Roni dari Jakarta menuju Puncak, melayani pemberkatan nikah. Dan hari itu hari libur. Ya, hari libur, kalau nggak salah itu dari Lembah Pujian, keluarga Lembah Pujian, mau menikah di daerah Puncak. Dan betul dalam perjalanan sudah di tengah jalan dan macet pol. Akhirnya Pak Roni naik ojek menuju ke tempat pemberkatan. Bu Nancy tetap ada di dalam mobil. Dan ketika kembali menemui Bu Nancy belum bergerak dari mobil itu. Paling bergerak beberapa meter. Bayangkan, itu namanya macet. Saudara, lebih baik bergerak walaupun sedikit. Maju ke depan daripada stuck. Tahukah saudara? Kadang-kadang kita sudah merasa maju. Kita sudah merasa berkembang. Kita sudah merasa prestasi kita luar biasa. Tapi di hadapan Tuhan, Tuhan hanya bilang, kamu stuck. Kamu mandek. Dan kemandekan rohani menjadi penyebab kita sebetulnya burn out. Banyak orang gak sadar dia burn out. Dia terus beraktivitas, dia terus bergerak. Tetapi sampai di rumah dia merasa lelah, capek, gak ngerti apa. Makanya perlu yang namanya, kalau anak-anak muda bilang healing. Ya, namanya healing, kadang-kadang keliling-keliling, akhirnya pusing. Karena apa? Keluar uang lagi. Healing yang paling nikmat itu masuk hadirat Tuhan dan bisa nyanyi, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Lalu kita bilang, ku ingin selalu bersekutu denganmu. Dan saudara yang dikasih Tuhan, dalam Yesaya 40, bangsa Israel sedang putus asa di tengah pembuangan Babel. Mereka kehilangan harapan dan kekuatan, dibuang, diasingkan, keluar dari tanah mereka, keluar dari zona nyaman mereka. Dan tentu saja yang namanya dibuang, diperlakukan dengan tidak baik. Hanya orang-orang pilihan saja yang bisa masuk ke kerajaan. Yang tidak masuk disingkirkan. Itu pun kompetisi. Kompetisi kehidupan hari ini begitu kuat. Jangan bilang jauh-jauh di luar gedung gereja. Dalam gedung gereja aja bisa berkompetisi. Kita ubah kata kompetisi menjadi sinergi. Katakan bersama dengan saya, sinergi. Tidak ada seorang pun yang bisa semuanya. Yang bisa semuanya buat saya itu mediocre. Karena ada satu orang lebih baik punya satu talenta atau satu karunia, tapi dia lakukan dengan sungguh-sungguh, bersinergi dengan teman-teman saudara yang lain, itu kuat. Saya percaya gereja ini kuat karena ada orang-orang yang punya karunia talenta yang berbeda, tapi sinergi, sehati. Pesan Tuhan buat kita, Tuhan tidak pernah lelah. Tuhan tidak pernah lelah untuk menolong kita. Tuhan tidak pernah lelah untuk menjangkau kita. Tuhan tidak pernah lelah untuk melakukan sesuatu untuk menarik perhatian kita. Dia rindu memberi kekuatan kepada yang lelah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kelelahan rohani sering muncul bukan karena kita terlalu banyak melakukan hal yang jahat. Kita baik, kita lakukan kebenaran, kita lakukan kebaikan. Namun karena terlalu lama melakukan hal yang benar, tanpa berhenti dan tanpa terhubung dengan sumber kekuatan, yaitu Tuhan sendiri. Saya mendorong tim Praise and Worship di Rock Jajak, mau nyanyi lagu bagus, lagunya indah, melodinya indah, kata-katanya puitis indah, boleh. Tapi kalau kamu tidak menikmati lagu itu, tidak menjiwai lagu itu, tidak usah nyanyi. Hanya lip service.
Kayak konser. Kita nggak butuh konser. Kita datang ibadah walaupun lagunya lagu biasa. Ya, Tuhan Yesus tidak berubah. Tapi kita yakin karena dari rumah kita sedang mengalami goncangan. Ada orang berkata, kenapa kamu masih menyembah Tuhanmu? Tuhan tidak nolong kamu. Tapi dengar lagu Tuhan Yesus tidak berubah. Hati kita dikuatkan kembali. Tapi hari ini saya menikmati praise and worship di tempat ini. Lagu-lagunya pilihan dan saya menikmati. Artinya para singers dan song leaders semuanya menikmati, menjiwai lagu itu. Benar ya? Ya, benar toh? Ya. Pak Bagus betul ya? Benar, karena kalau enggak menjiwai, lompat-lompat sampai ke plafon ya tetap akan kembali ke bumi. Ada orang cuma nyanyi dengan tenang, teduh. Dia hanya nyanyi begini. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Ini lagu simple, tapi betul-betul bisa kita nikmati. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Itulah lagu yang luar biasa. Walaupun lagu itu sudah ratusan tahun. Bapak Ibu dikasih Tuhan, jangan pernah lakukan sesuatu yang benar tanpa pernah terhubung dengan Tuhan. Semua yang kita lakukan, orang bisa tepuk tangan, berdecak kagum, kita bisa membuat mujizat. Oleh karena kuasanya, orang yang kita lewati bisa tumbang sampai orang berkata, wow sakti banget. Tapi sampai di kamar cuman, aku capek Tuhan, aku capek Tuhan. Saya tahu ini karena ada banyak hamba Tuhan sedang capek. Mereka lelah, terlalu capek dengan pelayanan-pelayanan yang datang bertubi-tubi undangannya. Ada satu kali orang saya tanya, Pak saya minta jadwal Bapak ke Rok Jajak bisa. Aduh tahun depan penuh, tahun depannya lagi sudah penuh. Wow. Kalau saya ditanya, Pak jadwal Bapak penuh enggak, padat enggak? Penuh, penuh banget, penuh padat di rumah. Artinya saya banyak dijajak begitu. Ada banyak orang hari-hari ini sedang kejar popularitas. Capek nanti. Karena waktu kita populer, kita capek. Gak usah jauh-jauh. Saya selesai ibadah, selesai khotbah, jabat tangan dengan jemaat. Ada jemaat anak-anak SD, anak-anak SMP, SMA, bawa buku, minta tanda tangan. Sekian orang tanda tangan, itu aja sudah capek. Tanda tangan lagi, tanda tangan lagi, tanda tangan lagi, tanda tangan lagi, tanda tangan lagi. Apalagi tanda tangan tapi bukunya kosong. Wah, ini mau ngarang ini. Enggak mencatat khotbahnya, ngarang. Akhirnya saya kirim PowerPoint khotbah. Ini sudah disarikan. Mungkin saja dia ambil foto, lalu nanti ditulis di rumah. Matius 11 ayat 28, ayat klasik lagi. Baca bersama-sama. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Katakan semua, mulai semua. Semua yang letih lesu dan berbeban berat. Hari ini yang merasa bebannya ringan, gak usah datang sama Tuhan. Oh aku biasa-biasa saja. Saya percaya orang yang mau datang ibadah itu butuh Tuhan. Makanya kalau ada orang aras-arasan pergi ke gereja, saya bilang kamu sudah gak butuh Tuhan lagi ya. Aku butuh Tuhan, tapi sudah enggak pandemi, sudah enggak COVID, tetap saja ngakunya ibadah online. Ya enggak apa-apa, silakan aja. Tapi paling penting kalau kita bisa kumpul bersama seperti ini saling menguatkan. Ketemu Pak Rendra lagi, Pak Gembala, seger. Pak Gembala kelihatan seger, kita ikut seger. Ya, bukan berarti Pak Gembala harus kelihatan seger terus. Kalau loyo enggak apa-apa Pak, loyo Pak. Genuine, asli. Aku akan memberi kelegaan kepadamu.
Janji Tuhan, ya dan amin. Tuhan pasti memberi kekuatan kita, kelegaan kepada kita. Kelelahan bukan karena pekerjaan berat, tapi karena kehilangan tujuan ilahi. Kalau kita nggak punya tujuan, kita hanya ngalor ngidul, ngetan ngulon, lakukan semua kebenaran, kebaikan, tapi itu sia-sia. Kok bisa sia-sia, Pak? Kita lakukan kebenaran dan kebaikan tanpa tujuan. Kehidupan tanpa tujuan hanya berputar-putar. Harusnya paling-paling 40 hari. Oh, enggak usah sampai 40 hari. Dari Mesir sampai ke Tanah Kanaan, itu kalau jalan enggak perlu sampai 40 hari. Enggak perlu sampai 1 bulan, seminggu pun sebetulnya bisa. Tapi kenapa harus 40 tahun? Karena Tuhan tahu, dari penderitaan 430 tahun di tanah Mesir, masuk ke tanah Kanaan yang penuh susu dan madu berlimpah-limpah. Dari orang yang gak enak, tiba-tiba nyaman, bisa lupa Tuhan. Katakan, saya selalu ingat Tuhan. Pertanyaan saya buat saudara, apakah kelelahan yang Anda alami karena beban hidup, atau karena Anda berjalan tanpa arah dan tanpa hadirat Tuhan? Hari ini kalau yang lagi lelah, lagi lesu, lagi loyo, lagi lemah, tidak berdaya, tidak semangat, tanya, saya ini capek kerja, kehilangan motivasi karena saya capek kerja, atau saya sudah tidak punya tujuan hidup lagi? Masih kerja, karena ingat tanggal 25 gajian. Ya, pokoknya kerja. Ibu Dian bilang, itu golongannya NU, Nunut Urip. Ada 3 tokoh, saya bilang terbesar di Alkitab yang pernah burn out. Elia, 1 Raja-Raja 19 ayat 4, lelah dan ingin mati setelah pelayanan besar di Gunung Karmel. Dikatakan tetapi ia sendiri pergi ke padang gurun sejauh 1 hari perjalanan. Ia tiba dan duduk di bawah sebuah pohon arar. Ia memohon supaya ia mati. Cukuplah sudah. Sekarang ya Tuhan ambillah nyawaku sebab aku ini tidak lebih daripada nenek moyangku. Elia merasa sendirian meskipun baru saja mengalami kemenangan rohani besar. Membantai 450 Nabi Baal. Saya bilang wow. Saya diskusi dengan Budian, bagaimana cara membunuhnya, bagaimana cara membantainya. Itu kalau bukan kekuatan Tuhan, gak mungkin. Sambil ngejek, para Nabi Baal yang sedang menoreh-noreh tubuhnya. Teruskan. Mungkin kurang banyak. Tetapi ketika Elia berkata, Tuhan turunkan apimu dari langit. Sedar, terbakar semua. Lalu dia bantai satu demi satu, 450 Nabi Baal. Dan yang terjadi, dia burn out. Dari Gunung Karmel sampai Beersheba, 150 km perjalanan, dia lari. Orang kalau ketakutan lari. Dia kuat karena ketakutan menghadapi Isabel. Dia akan dibunuh, diancam. Tak patenikon. Lari. Padahal dia baru saja 450 nabi. Baal, nabi palsu itu dibunuh. Ketakutan dengan 1 orang saja baru diancam, dia takut. Bapak Ibu, jangan pernah merasa besar karena kita melakukan perkara besar buat Tuhan. Kalau tidak di dalam Tuhan, kalau tidak disuruh Tuhan, kalau tidak melekat dengan Tuhan, kita bisa burn out. Tuhan memulihkan Elia lewat istirahat, makanan, dan firman yang baru. Dan Tuhan tidak berbicara lewat angin topan, tapi dengan hembusan yang lembut. Tokoh kedua, Musa. Dia merasa tidak sanggup memimpin umat yang terus bersungut-sungut. Bilangan 11 ayat 14-15. Aku tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini seorang diri. Sebab hal ini terlalu berat bagiku. Buat saya, kejujuran Musa ini membuka pintu pertolongan. Jika engkau berlaku demikian kepadaku, sebaiknya engkau membunuh aku saja.
nek iki nemen. Tuhan, capek aku patenono aku wis. Halo, pernahkah kita bilang, Tuhan aku capek hidup. Sudah cabut aku Tuhan, panggil pulang aku Tuhan. Kalau enggak, Tuhan enggak panggil pulang aku sendiri loh yang cari cara untuk pulang. Oh, Tuhan kok diancam. Kalau memang aku mendapat kemurahan hatimu, supaya aku tidak harus melihat kemalanganku. Ini burn out. Tetapi Tuhan memberi 70 tua-tua untuk menanggung bersama masalahnya. Ada orang-orang di sekitarnya yang dipanggil Tuhan, dipilih Tuhan untuk menolong Musa. Tokoh ketiga namanya Daud, Mazmur 42 ayat 6. Daud merasa jiwanya tunduk dan gelisah, merasa jiwanya gundah gulana. Ia menenangkan jiwanya dengan berharap kepada Allah, menantikan Allah. Dikatakan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Kalau hari ini saudara sedang merasa tidak nyaman, kenapa kamu lagi loyo? Kenapa kamu tidak berdaya? Ini sedang tidak memotivasi diri, tetapi sedang koreksi diri, sedang refleksi diri. Dan gelisah di dalam diriku. Ini bagusnya Daud berkata, berharaplah kepada Allah. Sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Hari ini kalau kita punya masalah, saya yakin setiap firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengar, yang kita lihat, semuanya tiba-tiba akan muncul ketika kita menghadapi masalah. Tiba-tiba ayat firman Tuhan muncul satu demi satu demi satu. Itu rema yang datang dari Tuhan. Itu sebabnya saya sering bertanya, siapa yang butuh rema dari Tuhan? Yang butuh rema dari Tuhan, belajarlah siap menghadapi masalah yang diizinkan Tuhan. Karena lewat masalah kita lihat rema, kita lihat pertolongan Tuhan. Saya berkata begini, saya dorong jemaat Roh Jajak. Milikilah rasa lapar dan haus akan Tuhan. Kalau kita lapar dan haus akan Tuhan, nggak pusing siapa song leadernya, siapa yang main musik, siapa yang khotbah. Karena orang lapar, makanan apapun akan dimakan. Nyanyi, lo nggak sampai nyanyi, baru denger musiknya aja sudah nangis. Karena rasa lapar dan haus akan Tuhan. Kapan terakhir kali Bapak Ibu nangis? Waktu nyanyi. Waktu memuji, waktu nyembah Tuhan. Rindu gak masa-masa itu? Tuhan tidak pernah menghukum orang yang lelah. Itu sebabnya datang kepada Tuhan. Dia memelihara, memulihkan, memperlengkapi ulang. Kadang solusi rohani dimulai dengan istirahat jasmani. Saya dengan Budian kadang-kadang cuma jalan, pegangan tangan, sudah. Kadang-kadang cuma duduk berdua, pegangan tangan, gak ngomong apa-apa. Itu sudah kekuatan luar biasa. Orang yang punya pasangan itu kekuatan luar biasa. Kayak Pak Hartono sama Bu Yuni. Duduk di sana mereka pegangan tangan. Wena ya. Ya, dunia milik mereka berdua. Yang lain nonton. Mazmur 23 ayat 2-3 berkata, ada 4 hal yang luar biasa. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Berbicara apa? Tuhan menyediakan makanan buat kita. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Air buat domba. Itu minum. Tapi bukan hanya minum. Kesegaran, kekuatan. Bagi kita, itu firman. Kita menikmati firman yang baru. Tuhan menuntun kita untuk ke firman. Membimbing kita kepada firman-Nya. Menjelaskan ayat demi ayat yang kita baca. Ia menyegarkan jiwaku. Kalau kita jumpa dengan Tuhan, kita beroleh kekuatan kesegaran. Kerinduan saya, Bapak Ibu nanti pulang, ada kekuatan baru. Ada kesegaran baru. Dan no more burn out. Gak ada lagi yang namanya burn out. Cukup sampai hari ini.
Aku hari ini dengar firman, aku tidak akan burn out lagi. Aku mau lakukan segala sesuatu, segala kebenaran dengan tetap melekat dengan Tuhan, terhubung dengan Tuhan. Ia menuntun aku di jalan yang benar demi namanya. Tuhan akan mengingatkan kita kalau kita mau serong, ayo balik. Ya, mau serong, ayo balik. Pengalaman hidup saya berkata begini, jika Anda capek, segeralah beristirahat. Jika Anda mengantuk, segeralah untuk tidur. Anda perlu memiliki waktu menyendiri bersama Tuhan untuk memulihkan diri Anda. Kapan terakhir kali Bapak Ibu berhenti sejenak untuk membiarkan Tuhan memulihkan jiwa Anda, Ibu Bapak? Bagaimana mengatasi burnout? Dengan cepat 3 hal. Yang pertama kasih, 3K. Hari ini kita belajar 3K. Yang pertama kasih, dari kata agape, kasih yang tidak bersyarat, kasih ilahi, kasih yang memberi tanpa pamrih. Yohanes 15 ayat 9 berkata, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih itu. Orang yang tinggal di dalam kasih Kristus, melekat dengan Kristus. Orang yang tinggal di dalam kasih Kristus, melekat dengan Bapa. Sebab Yesus dan Bapa adalah satu. Bagaimana cara menikmati kasih Tuhan? Tentu kita tahu lewat doa pribadi, firman, persekutuan, lewat komunitas seperti ini. Dan tinggal di dalam kasih Tuhan itu belajar menaati firman Tuhan. Kemudian membagikan kasih Tuhan itu dengan melayani tanpa pamrih. Melayani dengan sukacita dan sukarela. Roma 5 ayat yang kelima, pengharapan tidak pernah mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakannya kepada kita. Dari pengalaman hidup saya bisa menulis begini. Ketika Anda kehilangan hubungan dengan kasih Allah, Anda kehilangan arah dalam hidup. Lost, tersesat, kadang-kadang lost connection. Itu yang membuat kita burn out. Pertanyaan saya, apakah Bapak Ibu melayani karena kasih atau hanya karena kewajiban? Atau bahkan dibilang karena jadwal. Yang kedua, komitmen. Saya ambil dari kata aman dalam bahasa Ibrani. Artinya setia, teguh, dapat dipercaya. Dari kata aman, kita dengar kata emunah, amen. Dan akar kata yang sama digunakan untuk iman, emunah. Dari kata aman ini, kita menemukan bahwa komitmen sejati lahir dari iman sejati. Iman itu simpelnya begini, percaya walaupun tidak melihat. Percaya Tuhan walaupun tidak melihat. Percaya kepada Tuhan, jalan Tuhan walaupun kita tidak mengerti. Komitmen itu bukan sekadar perasaan. Komitmen itu sebuah keputusan untuk setia kepada Allah. Maukah Bapak Ibu punya komitmen setia kepada Allah sampai akhir? Komitmen diuji lewat kesulitan, bukan kenyamanan. Digoncang, digoyang, tetap komitmen. Diancam, difitnah, diperlakukan tidak adil, tetap berkomitmen. Komitmen sejati bertahan karena berakar pada nilai kerajaan Allah, bukan situasi. Kalau situasi namanya Kristen bunglon. Kumpul dengan hijau jadi hijau. Kumpul dengan kuning jadi kuning. Kumpul dengan merah jadi merah. Tapi sekalipun kanan kiri berbeda warna, kita warnanya jelas, Kristus. Lukas 9 ayat 62 berkata, Yesus berkata kepadanya, setiap orang yang siap membajak tidak menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Wah, enak zaman dulu ya, sebelum ikut Tuhan kok enak. Itu namanya CLBK. Mau kembali ke yang lama.
Erick Thohir aja bilang kita nggak CLBK dengan Sinteyong. Sudah move on dengan STY dan PK. John Maxwell berkata orang biasa yang berkomitmen dapat mengubah dunia mereka. Orang biasa, kita nggak perlu jadi luar biasa. Tapi kalau kita punya komitmen itu jadi luar biasa. Apakah komitmen Bapak Ibu kepada Tuhan bergantung kepada keadaan atau didasari oleh iman? Yang ketiga, kasih, komitmen, konsisten. Kata konsisten ini saya temukan luar biasa. Hupomone, saya suka kata ini. Karena kata ini berkata ketekunan. Kalau saudara melihat pertandingan lari antara kura-kura dengan kancil, pasti kita sudah tahu yang menang pasti kura-kura. Nyatanya kancil yang menang. Itu namanya cerita. Ya karena apa? Kancil merasa menang, merasa kuat, pasti akan sampai. Dia tunggu-tunggu. Yang namanya kura-kura, dia sampai tertidur. Rupanya kura-kura walaupun jalannya pelan, tapi akhirnya sampai finish. Tapi saya percaya kita bukan Kristen kura-kura. Lalu berkata, alon-alon waton kelakon, sing penting finish. Ya orang ngono bro. Kalau bisa cepat, tepat, akurat, maksimal, why not? Jangan hanya berkata, ya biar lambat asal selamat. Tidak begitu. Ada ketabahan, daya tahan untuk terus berjalan meski sulit. Dan Paulus sering memakai kata ini untuk menggambarkan keteguhan orang percaya di tengah penderitaan. Roma 5 ayat 3-4 berkata, bukan hanya itu saja kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Kesengsaraan itu baik buat kita. Kenyamanan membuat kita terlena. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketabahan. Ketabahan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan barulah kita tahu pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Konsisten berarti melakukan hal-hal yang kecil dengan hati yang besar. Disiplin sederhana yang dilakukan setiap hari menghasilkan kemaksimalan, keunggulan rohani. Orang yang konsisten tidak fokus pada hasil yang cepat, tetapi menikmati proses bersama Tuhan. Jadi kalau ada proses jangan protes. Karena proses itu menuju kepada tujuan yang Tuhan berikan buat kita. Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, terus menerus. Jangan putus asa, terus tekun berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai. Jika kita tidak menyerah, bilang sama sebelahmu, jangan pernah menyerah. Lewat ujian yang hebat, keunggulan, kemaksimalan, merupakan hasil dari konsistensi. Dan endingnya, kelelahan, burnout bukan akhir dari segalanya. Itu bisa menjadi awal dari pemulihan. Siapa yang mau mengalami pemulihan terus? Walaupun kita hari ini merasa belum ada masalah. Saya nggak bilang kita nggak punya masalah. Kalau nggak punya masalah itu masalah baru. Ya. Karena orang yang sudah tidak punya masalah itu sudah dipanggil Tuhan. Masalahnya kita masih punya masalah yang harus kita selesaikan. Dan banyak orang pengen dipanggil Tuhan dalam kondisi yang terbaik. Saya rindu kita semua diberkati Tuhan dengan umur panjang. Kesehatan yang prima. Jadi berkat buat banyak orang. Karena banyak orang umur panjang, sakit-sakitan, jadi paidu. Jadi cemoohan orang. Orang mati-mati toh ini, gak susah lah. Kapan mati nih? Saya sudah menjumpai itu. Pak kalau bisa didoakan supaya cepat mati Pak. Saya datang mau mendoakan supaya sehat, sembuh. Gak usah Pak, kalau bisa didoakan biar cepat mati Pak. Ini sudah berbulan-bulan, sembuh saat, seminggu, 3 minggu masuk rumah sakit. Seminggu sehat, 2 bulan masuk rumah sakit. Pak capek kami Pak capek. Jangan sampai usia kita lanjut
jadi beban buat anak-anak kita. Amin. Tuhan tidak hanya ingin Anda kuat, tapi hidup dari kasih-Nya, berkomitmen pada panggilannya dan konsisten di dalam perjalanan iman. Mari kita akhiri dengan doa. Tuhan, pulihkan aku dari kelelahan. Isi ulang hatiku dengan kasih-Mu. Teguhkan komitmenku dan jadikan aku konsisten untuk berjalan bersama-Mu setiap hari. Amin. Biarlah berita firman Tuhan menguatkan kita. 3 hal yang penting, kasih, komitmen, konsisten, membuat kita no more burn out. Amin. Kita siapkan diri kita masuk dalam perjamuan kudus.